dunia premanisme Indonesia, khususnya di Jakarta, nama John Kay bukanlah sosok yang asing. Ia bukan sekadar preman jalanan biasa. Di balik sorot lampu kota yang tak pernah padam, namanya berkibar sebagai salah satu tokoh yang paling ditakuti, dihormati, dan dalam banyak hal dijadikan simbol kekuasaan di dunia hitam. Ia kerap dijuluki sebagai preman kelas kakap, preman top ibu kota, bahkan oleh sebagian orang disebut sebagai godfather-nya preman Indonesia. Sebuah julukan yang tidak datang begitu saja, melainkan dibangun dari reputasi panjang yang dipenuhi konflik, darah, dan pengaruh. Namun, di balik citra keras dan nama besar itu, muncul pertanyaan penting yang jarang dibahas secara mendalam. Bagaimana seorang pria bernama John Repra Kay bisa tumbuh dan menjelma menjadi figur sentral dalam dunia premanisme Jakarta? Apa yang membentuknya? Lingkungan seperti apa yang membesarkan mentalitasnya? Dan bagaimana ia menapaki jalan menuju dunia gelap yang penuh kekerasan dan kekuasaan? Sebelum ia dikenal sebagai John Kay, ia adalah John Repra, seorang anak laki-laki yang tumbuh di tengah keluarga sederhana di Pulau Kay, Maluku Tenggara. Wilayah yang dikenal karena keindahan lautnya, budaya patrilineal yang kuat, dan semangat persaudaraan yang kental. Di tempat inilah, John mengenal nilai-nilai hidup keras sejak dini. Ia lahir dari keluarga berdarah petarung. Ayahnya dikenal sebagai sosok tegas, sementara ibunya adalah perempuan yang membesarkan anak-anaknya dengan kedisiplinan penuh. John adalah anak ketujuh dari 12 bersaudara, sebuah angka yang menggambarkan betapa padat dan penuh tantangan kehidupan rumah tangga mereka. Sejak usia belia, ia sudah mengenal perjuangan, persaingan, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Dalam lingkungan seperti ini, kekuasaan fisik, keberanian, dan solidaritas antar saudara menjadi modal utama dalam membentuk jati diri. Namun, Maluku pada akhir dekade 70-an bukanlah tempat yang menawarkan banyak pilihan. Lapangan kerja terbatas, pendidikan tak merata, dan konflik antar kelompok kerap meletus. Bagi banyak anak muda saat itu, termasuk John, harapan akan masa depan yang lebih baik ada di satu tempat, yaitu Jakarta. Dengan modal tekad dan jaringan keluarga, John merantau ke ibu kota pada akhir 1980-an. Ia bukan satu-satunya, banyak pemuda asal Maluku juga turut pindah, membawa serta semangat komunitas yang kelak akan membentuk cikal bakal kekuatan sosial tersendiri di Jakarta. Namun, di balik impian akan perubahan nasib, Jakarta bukanlah kota yang ramah. Justru, di sanalah John mulai mengenal kerasnya realitas jalanan, persaingan antar geng, dan peluang membangun kekuasaan jika berani mengambil risiko. Disinilah babak baru hidupnya dimulai, dari pemuda daerah yang mencari penghidupan menjadi sosok yang mulai dikenal di kalangan komunitas Maluku di Jakarta. Setibanya di Jakarta, John Kay bukan langsung menjadi penguasa. Ia memulai dari bawah, seperti banyak perantau lainnya. Tinggal di kawasan rawan dan padat penduduk, ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuasaan di ibu kota tak selalu dimiliki oleh mereka yang berpendidikan tinggi, tetapi oleh mereka yang mampu menguasai jalanan. Berbekal nama keluarga Repra dan ikatan darah Maluku yang sangat kuat, John perlahan membangun pengaruhnya. Ia mulai menarik para pemuda senasib untuk berkumpul, saling melindungi, dan membentuk sebuah komunitas kecil. Komunitas ini awalnya lebih bersifat sosial, yang kegiatan hariannya menjaga keamanan lingkungan, membantu sesama warga Maluku, dan menjadi pelindung dari ancaman luar. Namun, di balik semangat kebersamaan itu, tersimpan potensi kekuatan yang jauh lebih besar. Dari sekadar komunitas, kelompok ini berkembang menjadi organisasi jalanan. Dalam waktu singkat, kelompok yang dipimpin John Kay dikenal sebagai entitas yang solid, terorganisir, dan brutal ketika diganggu. Mereka tidak hanya dikenal karena kekerasan fisik, tetapi juga karena kedisiplinan internal dan loyalitas tanpa batas kepada John. Dia bukan hanya pemimpin, tapi juga simbol kekuatan dan keadilan versi jalanan. Dan dari sinilah nama kelompok Kay mulai bergema di Jakarta. Dengan cepat, kelompok ini merambah ke berbagai lini pengamanan informal, dari parkiran, tempat hiburan malam, hingga penagihan hutang. Mereka mengambil celah yang ditinggalkan oleh hukum formal. Dalam banyak kasus, mereka menjadi alternatif keamanan bagi para pengusaha atau tokoh masyarakat yang ingin menyelesaikan masalah tanpa proses hukum resmi. John Kay juga mengerti satu hal penting, kekuasaan sejati tidak hanya soal kekuatan otot, tetapi juga soal pengaruh. Ia menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh penting, mulai dari preman senior, tokoh adat, hingga pihak-pihak ke dalam sistem hukum. Dari sinilah reputasinya melonjak. Ia tak lagi hanya dikenal sebagai pemimpin geng jalanan, tapi sebagai penengah konflik, dan di mata sebagian orang sebagai penegak keadilan bagi yang tak punya suara. Namun, sebagaimana hukum alam di dunia bawah tanah, di mana ada kekuatan, di situ pula ada ancaman. Dan tak semua pihak nyaman dengan kekuatan yang kian besar milik John Kay. Persaingan pun tak terelakkan. Dalam dunia premanisme, kesetiaan adalah segalanya. Tapi, sejarah mencatat, tak ada kekuasaan yang tak terguncang oleh perpecahan dari dalam. Begitu pula yang terjadi dalam lingkaran John Kay. Sosok yang dulunya tak tergoyahkan, mulai menghadapi tantangan yang datang bukan dari luar, tapi dari seseorang yang paling ia percayai, yaitu Nus Kay, sepupu kandungnya sendiri. Awalnya, Nus Kay adalah tangan kanan John Kay. Mereka membangun kelompok Kay bersama-sama,
bahu-membahu sejak masa awal di Jakarta. Nuskei dikenal lebih tenang, lebih diplomatis, dan memiliki jaringan sosial yang kuat. Jika John Kay adalah otot dan simbol kekuasaan, maka Nuskei adalah otak dan jembatan ke dunia luar. Keduanya saling melengkapi, hingga pada satu titik, jalan mereka mulai berbeda. Sumber perpecahan keduanya masih menjadi misteri dalam banyak versi. Ada yang menyebutkan masalah uang dan pembagian hasil bisnis. Ada pula yang menyebut soal perbedaan visi soal masa depan kelompok. Tapi satu hal yang pasti, ketegangan di antara mereka tidak bisa lagi disembunyikan. Perlahan, garis perbedaan itu berubah menjadi garis konflik. Nuskei memisahkan diri dan membentuk kubunya sendiri. Ia membawa sebagian pengikut, termasuk anggota-anggota senior yang dulunya loyal kepada John Kay. Bagi John Kay, ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini adalah tantangan langsung terhadap fondasi kekuasaannya. Dan dalam dunia mereka, satu-satunya cara untuk menyelesaikan perselisihan seperti ini hanyalah melalui kekerasan. Ketegangan pun meningkat, gesekan kecil berubah menjadi ancaman terbuka, ancaman berubah menjadi aksi, dan pada puncaknya, konflik tersebut meledak dalam serangkaian kekerasan terbuka yang menggemparkan publik. Puncaknya terjadi pada tahun 2012, sebuah insiden berdarah yang menewaskan anggota Nuskei dan menyeret John Kay ke meja hijau. Dia ditangkap, diadili, dan akhirnya jatuhi hukuman penjara selama 12 tahun, sebuah titik balik dalam hidupnya. Dari penguasa jalanan, John Kay kini berada di balik jeruji besi. Tapi yang menarik, bahkan di dalam penjara, pengaruhnya belum sepenuhnya hilang. Ia tetap disegani, tetap ditakuti, dan tetap dianggap sebagai pemimpin oleh sebagian pengikutnya. Namun, penahanan itu juga bukan babak baru. Baik bagi John maupun bagi kelompok yang ia bangun, dunia luar terus berubah, pemain baru bermunculan, dan konflik internal belum benar-benar selesai. Nama John Kay bukan hanya dikenal karena jaringan dan kekuasaannya, tapi juga karena rentetan konflik brutal yang mewarnai perjalanannya. Dalam catatan panjang dunia hitam Jakarta, jejak kekerasan John Kay seolah menjadi bagian dari reputasi yang ia pelihara. Salah satu konflik besar yang paling awal terdokumentasi publik terjadi pada tahun 2004. Kala itu, John Kay dan kelompoknya terlibat bentrok dengan kelompok lain dalam sebuah perkelahian massal di kawasan Jakarta Barat. Peristiwa ini menewaskan beberapa orang dan menyebabkan puluhan lainnya luka-luka. Sejak saat itu, kelompok Kay mulai diperhitungkan sebagai salah satu kelompok paling berbahaya di ibu kota. Namun, salah satu momen paling mencolok datang pada tahun 2020 saat John Kay diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Tan Hari Tantono, seorang pengusaha asal Surabaya. Hari, yang akrab disapa Ayung, tewas dengan lebih dari 30 luka tusukan di sebuah hotel mewah di Jakarta. Penyelidikan mengarah pada dugaan keterlibatan kelompok penagih hutang yang dikendalikan John Kay. Meski sempat mengelak, ia akhirnya dijadikan tersangka pada tahun 2012 dan dijatuhi hukuman pidana atas keterlibatan dalam kasus pembunuhan tersebut. Ini menjadi salah satu titik balik penting dalam kehidupan kriminalnya, sekaligus mengangkat namanya ke tingkat nasional. Selain itu, kelompok John Kay juga dikenal sering berseteru dengan kelompok-kelompok preman lain dalam perebutan wilayah kekuasaan. Lokasi-lokasi strategis seperti tempat hiburan malam, proyek-proyek besar, hingga parkiran kawasan bisnis menjadi ladang pertarungan tak kasat mata antara kelompok-kelompok ini. Dalam banyak kasus, kekerasan bukanlah pengecualian, melainkan bagian dari cara menyelesaikan masalah. Yang membuat konflik-konflik ini semakin berbahaya adalah karena John Kay dikenal sebagai pemimpin yang tidak segan turun langsung ke lapangan. Dia tidak hanya mengandalkan anak buah. Dalam beberapa insiden, ia dilaporkan berada di lokasi kejadian atau terlibat dalam pengambilan keputusan yang langsung memicu aksi kekerasan. Namun, dari semua konflik yang pernah ia alami, tidak ada yang lebih personal dan lebih brutal dibandingkan perpecahannya dengan Nuskei. Perseteruan ini tak hanya memperlihatkan sisi gelap hubungan kekeluargaan, tapi juga mengungkap bahwa dalam dunia kekuasaan jalanan, darah dan ikatan keluarga bisa menjadi tidak berarti ketika harga diri dan dominasi dipertaruhkan. Pada tahun 2020, konflik ini mencapai puncak baru, lebih terbuka, lebih berani, dan jauh lebih menggemparkan. Pada pertengahan tahun 2020, publik Indonesia kembali dikejutkan oleh kabar yang menyeret nama lama yang nyaris terlupakan, yaitu John Kay. Setelah 7 tahun mendekam di penjara dan baru saja menghirup udara bebas, banyak yang mengira sang godfather telah pensiun dari dunia kekerasan. Tapi kenyataan berbicara lain. Tanggal 21 Juni 2020 menjadi titik balik yang menggemparkan. Sebuah serangan terjadi di dua lokasi berbeda, perumahan Grand Lake City Tangerang dan Duri Kosambi Cengkareng. Aksi itu tidak sekadar brutal, tapi juga terencana. Di Grand Lake City, sekelompok pria bersenjata api dan tajam menyerbu kawasan perumahan elit, menerobos masuk dan menabrakkan mobil ke pagar rumah yang diduga milik Nuskei. Sasaran mereka jelas dan niat mereka tidak main-main. Walau Nuskei berhasil lolos, insiden itu menciptakan kepanikan besar di kawasan yang selama ini dianggap aman. Sementara itu, di Duri Kosambi, seorang pria bernama Erwin yang merupakan keponakan Nuskei tewas mengenaskan akibat luka bacok parah. Serangan ini menandai bahwa konflik antara dua sepupu itu telah kembali membara. Pihak kepolisian bergerak cepat,
dalam waktu singkat, sejumlah anggota kelompok John Kay berhasil ditangkap. Bukti-bukti termasuk senjata tajam, kendaraan, dan rekaman CCTV memperkuat dugaan bahwa serangan itu dilakukan atas perintah langsung John Kay. Bahkan, polisi menyebut bahwa mereka memiliki bukti komunikasi yang menunjukkan perencanaan matang. Tak butuh waktu lama, John Kay kembali ditangkap. Sosok yang dulu dikenal sebagai penguasa jalanan itu lagi-lagi harus mengenakan baju tahanan. Tapi kali ini, situasinya berbeda. Ia bukan hanya mantan preman, tapi ex-narapidana yang melakukan kejahatan besar saat masih menjalani pembebasan bersyarat. Maka, sistem hukum pun menindak dengan lebih keras. Status bebas bersyaratnya dicabut, dan ia harus kembali menjalani masa tahanan yang lebih panjang. Penangkapan ini menyita perhatian nasional. Media massa menyorotnya selama berminggu-minggu. Banyak yang bertanya, mengapa John Kay kembali memilih jalan kekerasan, padahal ia memiliki peluang untuk menata ulang hidupnya. Apakah dendam dengan Lus Kay sedalam itu? Ataukah, seperti kata banyak analis kriminal, kekuasaan lama memang tak pernah benar-benar pergi, hanya menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Yang jelas, penyerangan 2020 bukan hanya konflik personal. Ia mencerminkan betapa rapuhnya perdamaian di dunia hitam, bahwa selama ada dendam, gengsi, dan harga diri yang belum tuntas, kekerasan hanya soal waktu. Hari ini, nama John Kay tetap bergema, bukan lagi sebagai simbol dominasi di jalanan, tetapi sebagai potret kelam tentang bagaimana kekuasaan bisa tumbuh dari kekosongan hukum, dari dendam yang diwariskan, dan dari sistem sosial yang gagal memberi ruang bagi mereka yang tersisih. Bagi sebagian orang, John Kay adalah legenda, sosok yang lahir dari kerasnya hidup di perantauan, membangun kekuasaan dari nol, dan memimpin dengan tangan besi. Ia disebut sebagai preman intelek karena kecerdasannya dalam membaca situasi, membentuk jaringan, dan mengatur loyalitas. Tapi di sisi lain, ia juga dikenal sebagai figur kontroversial yang menjadikan kekerasan sebagai alat negosiasi utama. Perjalanan hidup John Kay juga menunjukkan betapa kompleksnya dunia premanisme di Indonesia. Ini bukan hanya soal kriminalitas, tapi juga soal identitas, ikatan kultural, rasa solidaritas antar daerah, dan ketimpangan sosial menjadi pondasi bagi terbentuknya kelompok-kelompok seperti milik John Kay. Dalam konteks itu, John Kay bukan hanya pelaku, tapi juga produk dari sistem yang lebih besar.